Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor, kami atas nama BWILS Kabupaten Blitar menghaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran Abuya Iman Tuhan Al-Bandani di acara pelantikan DPD BWILS Kabupaten Blitar. Semoga Abuya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tengku Kori diwawancarai para muhibbin Habib Ba'alawi mengenai para mukimat. Kita lihat dulu videonya seperti apa teman-teman. Jangan lupa subscribe MPH channel. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor, kami atas nama BWILS Kabupaten Blitar menghaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran Abuya Iman Tuhan Al-Bandani di acara pelantikan DPD BWILS Kabupaten Blitar. Semoga Abuya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Dalam kesehatan, senantiasa dalam kebaikan dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Arahan support kepada kami walaupun secara singkat. BWILS Blitar, saya harapkan untuk senantiasa membawa ajaran-ajaran kesantunan dari para wali songo. Amin amin. Dan menjaga budaya yang ada di Blitar ini. Blitar salah satu daerah di Jawa Timur yang penuh dengan budaya-budaya lokal yang kental. Ini harus dijaga juga sejarah Blitar, sejarah para wali-wali di Blitar, semuanya jangan sampai ada yang membelokkan sehingga nanti sejarah kita akan menjadi sejarah yang tidak sesuai dengan fakta dan data di masa lalu. Yang jadi pejuang harus jadi pejuang yang pecundang, catat sebagai pecundang. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam Muhammad. Tabrak. Ger, ora minggir. Ger, ora minggir. Shallu ala Nabi Muhammad. Bukan perjuangan produksi kita. Ingat, bangsa ini sedang dibina, negara ini sedang dibina, ulama kita sedang dibina, sedang diobok-obok dan dihancurkan. Saatnya kita lawan. Ada pemandangan menarik di balik bencana banjir bandang yang melanda Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, di mana ratusan rumah beserta perabot terendam banjir, namun justru tempat tidur yang berbahan busa di salah satu kamar rumah warga yang selama ini ditempati almarhum Habib Zin bin Agil Bafagi tidak tersentuh air sedikit pun. Padahal ketinggian banjir mencapai 1 meter. Almarhum sendiri dikenal warga sebagai tokoh agama setempat. Bagaimana penampakan tempat tidur yang tidak tersentuh banjir itu? Berikut laporannya. Di balik bencana banjir bandang di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada Minggu malam, ada pemandangan yang sulit dinalar akal sehat, yakni ada sebuah tempat tidur di salah satu rumah warga tidak tersentuh banjir sedikit pun. Rumah tersebut selama ini dihuni oleh almarhum Habib Zain bin Agil Bafagi yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Sekilas halaman rumah hingga dalam rumah terendam banjir bercampur lumpur. Namun jika menuju ke kamar almarhum Habib Zain, kita akan disuguhkan pemandangan yang sulit dinalar akal sehat manusia, yakni sebuah tempat tidur yang berbahan busa tidak sedikit pun tersentuh banjir. Mulai dari kayu penyangga tempat tidur, kasur, spray, selimut, bantal, guling hingga boneka yang berada di atasnya kering tak tersentuh air. Dilihat dari bekas air yang menempel di tembok, ketinggian air mencapai 80 sampai 1 meter. Seharusnya secara logika tempat tidur tersebut terendam air. Sebelum meninggal 3 tahun lalu dan kemudian disusul istrinya setahun lalu, tempat tidur tersebut sehari-hari ditempati almarhum dan istrinya. Almarhum sendiri dikenal sebagai tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di desanya. Sejak pasangan suami istri tersebut meninggal, kamar tersebut tidak ditempati oleh siapapun, hanya sehari-hari dibersihkan seperti kamar pada umumnya. Ini kamarnya siapa sih, Bu? Ini kamarnya ada almarhum Bersama Umi. Ini kenapa, Bu? Yang ajaib kenapa ini?
Kosong kok. Kenapa ini kasusnya kenapa ini? Kalau secara logika seharusnya sosok Abah Jan itu gimana sih? Dulu. Ini tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini sudah lama tidak dituturi ya? Cepat. Setelah ini Jadi saat ini kosong ya, tidak ditempati ya? Selama ini tidak ditempati ya? Untuk dibersihkan. Di sisi kamar lain, semua tempat tidur terendam banjir. Keajaiban tempat tidur yang tidak tersentuh banjir benar-benar kuasa Tuhan. Farid Falafi, JTV. Lawang bapaknya saja orang Cina, tapi ngaku keturunan Wali Songo. Nasabnya bahkan tidak jelas, juga ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Bahkan ada dalam PKI-nya. Sudah mengaku sebagai keturunan Gerwani, ngaku juga keturunan Wali Songo. Yang lebih parah lagi, mereka ini berguru pada orang yang mantan ODGJ. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Mukimat dan juga para kelompok-kelompoknya yang satu gerbong dengan mereka, yaitu para pembenci para habaib, para pembenci nasabah Alawi di Indonesia ini. Hati-hati, kalau kalian masih waras, kalian mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, kalian masih mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, seharusnya kalian menjauh dari kelompok ini, bukan malah menjadi pengikut kelompok-kelompok sesat-menyesatkan ini. Semoga Allah menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan kita semua dan keturunan-keturunan kita dari kesesatan pemikiran kelompok-kelompok para pembenci nasab Alawi. Surat dukungan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kota Surabaya nomor 001 garing SP 001 PD PWI KS 3 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kota Surabaya dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila yang berbineka tunggal ika dan NKRI, dan terus membongkar kepalsuan nasab kelompok Bal Alawi yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab dan marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mendesak kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Muhammad Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mengancam kerukunan hidup warga negara Indonesia. 3. Menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional dikarenakan yang bersangkutan bukanlah pribumi tapi adalah WNA alias imigran Yaman. Demikian surat dukungan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dipergunakan dan diperhatikan sebagaimana wastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surabaya, 28 Maret 2025, Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kota Surabaya periode 2024-2029. Tertanda Kiai Haji Abdullah Qasim sebagai ketua dan Muhammad Nur Ramadan ST sebagai sekretaris. Siapa kita? NKRI.
Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MBH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.